Oke, kenalin aku Gazi Atafadur Rahman, bisa panggil aku Gazi. Aku dari pengembangan produk agroindustri, Sekolah Vokasi UGM. Dan peranku di KKN ini sebagai pelayan teman-teman semua, koordinator mahasiswa unit KKN Jagoan Bacaan 2024. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Farzal Aribowo. Aku berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, aku di sini sebagai Kormasit di Jagoan Bacaan dan juga sebagai staf DDD, terutama dalam bidang desain, dokumentasi, atau biasanya ngedit video. Salam kenal. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Hafidah Tria Yunita, akrab disapa Tria. Aku berasal dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini peran aku sebagai Kormasit dan anggota dari Divisi Akomtrans. Mungkin saya berfokus di bidang lingkungan hidup karena di sini saya ketika datang saya melihat ada permasalahan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah, dan ketika saya telusuri lebih lanjut belum ada peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, yang dimana itu merupakan salah satu esensi bagian dari untuk menjamin lingkungan hidup yang bersih dan nyaman sebagai hak dasar warga negara. Oke, jadi untuk program kerja selama KKN aku ada 6 program kerja, cuman untuk fokusnya aku lebih fokus ke keuangan karena yang relevan sama program studi aku yaitu akuntansi. Nah, 2 program yang menjadi fokus aku, yang pertama itu literasi keuangan dan pembuatan celengan untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian yang kedua itu literasi keuangan terkait penyusunan laporan keuangan untuk badan usaha milik desa. Oke, di program kerja yang aku laksanakan selama KKN di Pulau Bacaan ini ada beberapa. Yang pertama ada pelaksanaan pelatihan Microsoft, ini ada beberapa, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi aku ngajak pemuda-pemuda di sini untuk belajar mengenai Microsoft Office tadi. Yang kedua, pembuatan IoT. Aku mencoba untuk mengupdate proses absensi yang ada di pemerintah desa dengan menggunakan sistem absensi secara digital menggunakan sensor RFID. Yang pertama, aku punya program smokeless barrel, tempat sampah pembakaran tanpa asap. Lalu yang kedua itu ada revitalisasi dan juga inspeksi fasilitas sosial lalu fasilitas umum. Lalu yang ketiga itu ada penyediaan alat pemadam api ringan. Oke, secara garis besar, program kerja aku mengangkat yang namanya melancong. Melancong itu merupakan akronim dari melangkah cepat untuk menolong. Baik itu bagi program kerja disiplin maupun multidisiplin. Nah, sesuai dengan namanya, melancong atau melangkah cepat untuk menolong, harapannya adalah aku memiliki kepekaan yang lebih untuk menambah apa yang kurang, menolong apa yang perlu dibantu, dan juga memberi apa yang perlu diberi. Untuk program kerja yang dilaksanakan ada 5. Yang pertama itu mungkin salah satu yang paling besar itu ada penyusunan buku profil desa. Itu melibatkan masyarakat dan juga perangkat desa dalam penyusunannya. Dan itu penting bagi desa karena menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan di desa. Kemudian selain itu ada juga program kerja terkait sampah, itu terkait sama memasukkan informasi rencana memasukkan informasi persampahan seperti jadwal pengangkutan dan juga titik-titik persampahan ke website desa. Kemudian ada juga program potensi hilirisasi itu untuk menginventarisasi perkebunan yang ada di Desa Kampung ini supaya bisa dikembangkan untuk industri pengolahannya sehingga tidak dijual dalam bentuk produk mentah lagi. Oke, mungkin kalau cerita, mungkin ada banyak banget cerita yang bisa diceritakan. Mungkin yang pertama dari sukanya dulu kali ya. Untuk sukanya mungkin yang pertama karena kan di sini dekat pantai. Dan mungkin kalau setiap hari terutama sunset itu sangat-sangat bagus. Dan aku sangat-sangat suka dengan sunset gitu kan. Nah mungkin sukanya adalah karena nuansanya bagus, alamnya juga masih indah.
terus juga mungkin orang-orang di sini juga sangat-sangat ramah, dan juga mungkin dengan adanya teman-teman dari Jagoan Bacaan sendiri pun juga melengkapi adanya cerita itu kayak gitu. Mungkin untuk dukanya adalah karena kan di sini juga jauh dari mana-mana ya, dan mungkin kalau misalnya kita mau makan pun ya mau nggak mau harus makan ikan kayak gitu kan. Sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi mungkin agak rindu kecil dengan yang namanya ayam dan juga daging kayak gitu. Untuk suka dan dukanya, mungkin banyak ya, kita yang awalnya nggak kenal dari mulai awal terbentuknya tim, kita jadi saling mengenal lebih dalam di KKN ini selama 50 hari, otomatis juga kita lebih tahu satu sama lain. Kemudian sukanya juga banyak di sini, para pemuda juga sering kayak ajak kita berburu hewan di hutan, berburu burung atau apapun yang ada di hutan itu kayaknya. Soalnya di sini kan sumber daya alamnya masih sangat terjaga, jadi masih sangat melimpah terkait dengan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, jadi masih bisa untuk kita manfaatkan lah. Oke, pengalamannya kurang lebih itu menyenangkan, seru tapi juga capek. Tapi nggak apa-apa. Sukanya itu senang karena di sini banyak makan ikan, terus orang-orangnya baik, anak-anak kecilnya juga lucu, menyenangkan. Kemudian terkait dukanya itu mungkin selama di sini belum sempat makan papeda, jadi agak kayak belum terasa gitu. Kalau di timur kan biasanya papeda itu kan makanan yang khas gitu ya, jadi kalau di sini belum sempat nyoba, jadi itu mungkin dukanya. Kemudian tantangannya karena kan di sini jamnya itu agak cepat ya daripada di Jawa, jadi lebih awal-awalnya itu agak susah dalam adaptasi, tapi karena lama-lamaan udah terbiasa itu. Oke, terkait dengan pelaksanaan KKN selama kurang lebih 50 hari di Bacaan ini, saya tentunya sangat seru dan menyenangkan, terutama dengan bersama teman-teman yang sangat seru, dan kami dibersamai juga dengan para warga yang sangat antusias dan sangat merangkul terhadap anak-anak KKN, sehingga ketika melaksanakan KKN ini saya merasa banyak sukanya. Dan saya untuk mungkin dukanya tidak ada dan hampir tergolong dengan sedikit, karena memang seluruh kegiatan yang ada di KKN ini sangat seru dan berakibat bahwasannya saya suka terus, tidak ada dukanya. Untuk momen-momen yang ada di KKN ini, untuk sukanya itu banyak banget. Kalau aku ceritain mungkin 10 SKS ada. Untuk yang bisa aku ceritain di sini itu sukanya itu aku seneng banget bertemu sama teman-teman di KKN Jagoan Bacaan ini tahun 2024 khususnya ya. Terus selanjutnya aku diterima sama mama papa piaraku, kayak sangat mengayomi aku, terus diajak makan terus, makan ikan. Terus habis itu khusus untuk pemerintah desa sangat open untuk anak-anak KKN di sini. Kalau untuk dukanya mungkin lebih ke nggak ada, tapi lebih ke homesick sih, bukan nggak ada sih, ada tapi satu aja. Oke, tentunya banyak banget cerita suka dukanya, tapi yang paling banyak itu sukanya. Nah, untuk cerita sukanya tentu di sini aku sangat bersyukur banget bertemu sama teman-teman khususnya di Samandaong, karena pemudanya seru-seru, kemudian untuk terkait timnya juga sangat menyenangkan, solid banget. Kemudian di sini juga aku mendapatkan keluarga baru. Kemudian kalau misal mau sunset tinggal jalan 5 langkah ya, tinggal ke pantai, deket pantai, kemudian bisa kemana-mana, bisa lihat sungai, bisa lihat pantai, bisa naik kapal juga di sini. Nah, untuk dukanya juga tentunya banyak, tapi yang paling kerasa di sini itu kesulitan di lingkungan masyarakatnya. Jadi bisa nutupin gitulah, untuk dukanya nggak yang terlalu banget gitu sih. Oke, cerita suka duka dan tantangannya sejauh ini semuanya suka semua, nggak ada duka-dukanya karena kebetulan juga bersama teman-teman 24/7 ditemenin terus. Orang sini juga baik-baik semua. Terus di sini juga banyak support sistemnya gitu, baik dari pemerintah, baik dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dari teman-teman khususnya teman-teman desa Kampung Makian, kemudian juga menambah relasinya khususnya dengan teman-teman Saruma Gazain. Jadinya di sini banyak senangnya gitu. Jadi kayak kesannya tuh KKN nggak cuma ngeproker aja, tapi juga menambah relasi yang benar-benar di luar ekspektasi aku.
harapan yang kepada pihak yang terlibat dalam program kerjaku, yang pasti aku berharap banget semoga program kerja yang aku bawain itu bisa menginspirasi pihak-pihak terkait yang berhubungan sama program kerjaku. Dan harapannya juga dengan keberadaanku di sini itu bisa memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkolaborasi sama aku. Intinya ya, semoga keberadaanku di sini membawakan manfaat gitulah. Oke. Harapan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam program kerja aku, semoga program kerja aku bisa dilaksanakan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk beberapa siswa yang udah aku ajar, semoga materi atau pelajaran yang aku berikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pemerintah desa, untuk puskesmas, semoga beberapa program kami bisa membantu dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Harapannya aku itu ya, aku sangat berterima kasih sama pemerintah di sini dan juga dinas-dinas yang sudah mensupport semua program kerja di anak-anak KKN ini. Dan juga harapannya supaya mereka juga bisa memberikan keberlanjutan dari program-program yang telah kami laksanakan di sini. Oke, harapannya untuk pihak-pihak yang aku bantu, mungkin dari langkah kecil yang aku lakukan ini, dari 7 program yang aku lakukan ini, mungkin nggak seberapa ya, tapi aku harap bisa membantu menaikkan, apalagi aku di klaster medika, di klaster kesehatan, bisa meningkatkan kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi menilik apa sih esensi KKN itu. Esensi KKN itu menurutku adalah bagaimana kita belajar bersama, entah itu dari pihak mahasiswanya maupun pihak pemerintah desa yang mana menjadi wilayah dari diterjunkannya tim KKN ini. Tentunya harapan yang paling utama adalah setiap program yang dilaksanakan di sini bisa terus berlanjut dan memberikan dampak positif untuk kedepannya. Oke, mungkin harapannya adalah semoga program-program kerja yang aku bawakan dan teman-teman bawakan untuk Desa Kampung Makian dan mungkin juga untuk pemerintah kabupaten sini dan instansi-instansi lain yang kita ajak kerjasama bisa terus berlanjut dan bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat yang ada di sini. Oke, untuk pihak-pihak ya, yang pertama di sini ada pemerintah desa, terutama saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya berkesempatan untuk melakukan program kerja di sini. Harapan saya buat pemerintah desa semoga bisa menjadi lebih baik lagi dan kedepannya kita bisa terus berkolaborasi karena ini mungkin tahun pertama saya dan teman-teman untuk melakukan KKN di sini dan harapannya ke depan kita bisa terus menjalin hubungan kerjasama. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sekolah yang ada di Desa Mandaung ya karena telah memberikan kesempatan buat saya untuk menjalankan program kerja yang ada di setiap sekolah yang ada di Desa Mandaung dan harapannya untuk kedepannya juga bisa terus berkolaborasi. Dan terakhir mungkin ada dari pemuda ya, di sini pemuda sangat berkontribusi di mana mereka membantu juga program-program kita. Kemudian nanti ada kegiatan penanaman saya juga yang melibatkan pemuda dan kita juga terima kasih telah dilibatkan di kegiatan Liga RT dan harapannya juga nanti kedepannya tim Jagoan Baca bisa KKN di sini dan bisa terus melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang telah membantu dari pemerintah desa, pemuda dan pihak-pihak sekolah atau masyarakat setempat. Oke, buat teman-teman yang mau KKN di luar Jawa, jangan ngerasa takut atau minder karena di sini tuh sebenarnya orangnya sama aja dan attitude orang sini dengan orang Jawa tuh sebenarnya sama aja gitu. Dan KKN di luar Jawa itu seru banget, kita dapat banyak experience baru di sini dan menambah relasi yang lebih luas lagi. Oke, untuk semua yang telah membantu Anis, baik itu selama persiapan Anis untuk KKN, selama kegiatan di sini di Desa Mandaung dan di pelabacan ini, Anis mengucapkan makasih banyak karena
Dari bantuan-bantuan kalian, bantuan fisik, bantuan energi, bantuan emosional juga, Anies bakal tentunya sangat terbantu dari bantuan-bantuan kalian. Oke, mungkin closing statement dari aku untuk KKN selanjutnya yang nanti akan KKN dibaca juga. Mungkin buat adik-adik mahasiswa nantinya harus mempersiapkan lebih dalam lagi, mempersiapkan lebih jauh lagi tentang program kerja, kemudian kita harus berbaur dengan masyarakat lebih banyak lagi agar hal-hal seperti itu yang akan sangat dikenang oleh masyarakat. Bukan program kerja yang akan diingat, tapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pemerintah desa dan sebagainya, itu yang akan sangat dikenang oleh masyarakat Bacan. Gitu. Oke, aku pertama mau terima kasih dulu ke keluargaku yang udah memberikan izin kepada aku untuk KKN di sini gitu, karena ini juga pertama kali aku keluar Jawa dan langsung ke Indonesia Timur yang jauh banget gitu. Terima kasih atas bantuan-bantuannya, terima kasih atas kepercayaannya gitu untuk mengirimku ke sini. Lalu juga aku terima kasih juga kepada teman-temanku yang setiap hari sudah mentolerir mungkin keburukanku yang aku suka bangun siang, yang aku gampang ngantuk dan lain-lain. Aku makasih banget teman-teman sudah mentolerir keburukanku dan juga terima kasih juga sudah menjadi teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu nanyain keadaanku, selalu bisa ketawa-ketawa tiap hari sampai 50 hari itu kerasa singkat banget gitu buatku. Itu, dan aku juga mau terima kasih kepada Mama Papa Piaraku, Ibu Vina dan juga Bapak Wahyudi Samad, Bapak Kades yang sudah merawat aku di rumahnya, aku bisa makan makanan yang enak tiap hari, bisa bisa ngerasain punya keluarga di sini juga gitu. Yang pertama mau ngucapin makasih dulu untuk teman-teman KKN, terutama teman-teman KKN yang ada di Kampung Makian ini yang udah bikin aku merasa punya keluarga baru dan aku bisa memiliki pengalaman baru. Kemudian untuk Mama Papa Piara dan adik-adik Piara yang sudah memberikan rumah untuk pulang buat aku sebagaimana mestinya tempat pulang itu, dan untuk semua pihak yang sudah membantu program kerja aku sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena tanpa kalian semua ini nggak bakal mungkin bisa berjalan. Untuk angkatan berikutnya akan menjadi KKN, jangan takut untuk KKN di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur, karena KKN di situ sangat asyik dan juga dapat bertemu dengan masyarakat di sekitar sini yang sangat ramah-ramah. Oke, buat teman-teman adik tingkat yang akan menjalankan KKN baik di periode 4 atau 2 selanjutnya, pertama ingat kalian di sini mengabdi, jadi jangan lupa buat berbaur ke masyarakat karena dari masyarakat sendiri pengen kalian itu berbaur kepada mereka. Jadi bukan hanya tentang proker kalian, tapi jangan lupa buat berbaur karena di sini kalian namanya PPM pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi jangan lupa di situ ada pemberdayaan masyarakat. Jadi jangan lupa buat berbaur ke masyarakat.